Baik Bapak Ibu semuanya, berjumpa kembali dengan webinar Alga Center yang kita selenggarakan pada kesempatan siang hari ini. Walaupun masih dalam masa PPKM darurat, namun Alhamdulillah kita dapat melaksanakan webinar walaupun belum bisa bertatap muka secara langsung, namun kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertatap muka secara daring. Baik Bapak Ibu semuanya, sudah memasuki waktu 14.00 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh Alga Center pada siang hari ini. Sebelum saya mulai, saya cek dulu untuk suaranya, apakah suara yang saya sampaikan bisa terdengar jelas oleh Bapak Ibu semuanya? Bisa terdengar Mas Aris, jelas. Oke, baik Pak Is, terima kasih untuk suara bisa terdengar dengan jelas. Baik Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan siang hari ini kami kembali mengadakan webinar Zoom yang mana pada kesempatan minggu lalu kami juga sudah melaksanakan webinar Zoom dengan pokok bahasan tentang mikroalga yang disampaikan oleh Dr. Bambang. Barangkali Bapak Ibu belum bisa mengikuti pada minggu lalu, bisa disimak video rekaman ulangnya di channel YouTube-nya Alga Center. Di sana ada beberapa rekaman ulang dari webinar-webinar yang sudah kami selenggarakan, baik itu webinar tentang product knowledge, tentang produk-produk dari Alga Center, kemudian webinar tentang kesehatan, stunting pada anak misalnya, juga ada, kemudian webinar seputar bisnis di Biotekno, itu juga ada. Silakan barangkali Bapak Ibu berminat atau ada waktu luang bisa mengunjungi channel tersebut, channel YouTube-nya Alga Center. Insya Allah banyak sekali ilmu-ilmu di sana yang dapat Bapak Ibu petik, dapat Bapak Ibu ambil, sehingga bisa menambah wawasan Bapak Ibu semuanya, khususnya seputar kesehatan. Apalagi saat ini kita masih dalam masa PPKM darurat yang mana kita memang harus ekstra hati-hati di dalam setiap aktivitas kita sehari-hari. Selain kita harus mengontrol dan juga mentaati protokol kesehatan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, kita juga harus menjaga diri kita sendiri dan juga keluarga, khususnya terkait hidup sehat. Selain hidup sehat, juga kita perlu mengontrol nutrisi ataupun asupan makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Walaupun secara tidak langsung, tidak berefek langsung, namun jangka panjangnya akan sangat berefek untuk kesehatan kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan siang hari ini kita sudah terhubung dengan pemateri yaitu Bapak Isherianto selaku Direktur dari PT Alga Bioteknologi Internasional dan juga Bapak Muhammad Yusron selaku peneliti mikroalga di Indonesia. Baik, kami mulai kegiatan pada siang hari ini. Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama-tama, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan waktu, masih diberikan kesehatan untuk bisa mengikuti webinar pada siang hari ini. Tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua pemateri yang sangat luar biasa pada siang hari ini yang sudah meluangkan waktunya, serta Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktunya juga untuk mengikuti webinar Zoom pada kesempatan siang hari ini. Untuk selanjutnya, sebelum masuk ke dalam materi, kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Aris Budi Prasetyo. Di sini saya sebagai moderator yang akan membawakan materi, yang akan membawakan kegiatan webinar pada siang hari ini. Materi yang pertama nanti akan diisi sedikit pembukaan oleh Bapak Isherianto. Beliau merupakan Direktur dari PT Alga Bioteknologi Internasional. Setelah itu nanti akan dilanjutkan materi utama, yaitu tentang mikroalgae yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Yusron. Beliau merupakan peneliti mikroalgae di Indonesia. Baik, tanpa membuang-buang waktu lagi, untuk materi yang pertama kepada Bapak Isherianto, waktu kami persilahkan. Baik, Mas Aris, terima kasih. Bapak Ibu, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matan kepada kita. Silaturahim dengan ketatnya PPKM ya kita
melalui Zoom ini kita sudah mempunyai fasilitas yang luar biasa yang sudah disiapkan oleh IT dunia, sehingga menghadirkan Zoom ini untuk bisa kita bertatap muka, mendapatkan ilmu yang banyak, ilmu yang dari para pakarnya. Bapak Ibu, pada siang hari ini alhamdulillah kita bisa menghadirkan lagi sosok yang luar biasa. Beliau namanya Mas Muhammad Yusron. Beliau salah satu lulusan UGM, kemudian belajar ke Belanda. Ya, mungkin beliau nanti sedikit memperkenalkan diri. Boleh ya Mas Yusron ya nanti memperkenalkan diri. Kemudian pada siang hari ini akan dibawakan materi yang memang beliau adalah pakarnya. Ya, beliau adalah pakarnya. Dan saya informasikan kepada Bapak Ibu juga bahwa insya Allah kita akan mengadakan materi ini, materi-materi webinar secara rutin, entah itu tentang bisnisnya, entah itu tentang product knowledge-nya, atau motivasi-motivasi yang lain yang akan kita hadirkan. Insya Allah semoga saja waktunya bisa kita tetapkan setiap Sabtu. Jadi Bapak Ibu diharapkan mengajak teman-teman juga untuk mengikuti Zoom di Alga Center ini, karena materi-materi yang kami sampaikan pastinya sangat bermanfaat. Ya, Bapak Ibu boleh lihat di YouTube-nya Alga Center bahwa materi yang sudah kita hadirkan pada saat Zoom kemarin itu materinya apa aja. Bahkan dengan Dokter Putri itu ada stunting, dengan Dokter Kitoko juga hasil risetnya mikroalga untuk segala jenis yang beliau teliti, ya segala jenis keluhan penyakit yang diteliti oleh Pak Dokter Kitoko. Ya, kemudian minggu lalu kita hadirkan Dokter Bambang. Nah, ini kita berharap bisa memberikan materi-materi atau ilmu buat masyarakat pada umumnya. Nah, dari materi yang sudah kita siapkan, kita secara free, secara gratis memberikan kepada Bapak Ibu semuanya, terutama orang-orang yang masuk ke dalam resellernya Biotekno. Ya. Semoga saja lain waktu juga akan kami hadirkan seorang pengusaha muda yang mempunyai sudah lebih dari 5 perusahaan, ya saat ini lebih dari 5 perusahaan. Nah, beliau akan bisa hadir untuk memberikan motivasi bisnis kepada kita. Ya, semoga aja bisa kita jadwalkan secepatnya dan kita bisa rutin dalam membina Bapak Ibu semuanya untuk menuju ke jalan sukses. Jadi sukses itu sudah ada rumusnya. Kita tinggal menjalankan rumus tersebut. Ya, kita tidak perlu tengok-tengok lagi, kita hanya perlu fokus, konsisten, dan komitmen. Itu aja yang kita perlukan di dalam suatu bisnis, sehingga kita akan mencapai tujuan sesuai dengan arahan dari perusahaan. Karena kita sudah menyiapkan semuanya. Nah, Bapak Ibu tinggal ngikutin aja. Ngikutin, kita bina sampai sukses gitu. Nah, pada siang hari ini saya juga tidak memberikan materi yang panjang lebar, saya hanya memberikan pembukaan karena materinya Mas Yusron sangat disayangkan apabila nanti sampai habis waktunya cuman jadwalnya cuma saya aja, sedangkan Mas Yusron sudah ada. Saya kira itu dulu Mas Aris, Bapak Ibu ya. Itu nanti disambung oleh Mas Yusron. Saya persilahkan, silakan nanti ada pertanyaan-pertanyaan boleh melalui chat ataupun langsung disampaikan ya ke Mas Yusron. Sementara dari saya itu, terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Isrianto sudah memberikan sedikit pembukaan untuk kegiatan webinar pada siang hari ini. Untuk selanjutnya, langsung saja kita masuk ke materi utama kita, yaitu hasil riset mikroalga sebagai nutrisi alami dan juga antivirus di masa pandemi. Sebagai Bapak Muhammad Yusron, kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan pada saya untuk bisa sharing. Terima kasih Bapak Ibu semua hadirin yang telah berpartisipasi dan antusias dalam kegiatan webinar ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusron. Saya aslinya dari Jogja. Kemudian memang mendalami mikroalga itu sejak kuliah sebetulnya. Kemudian saya lanjutkan kuliah lagi biar lebih dalam. Nah, setelah kuliah lagi baru tahu bahwa memang mikroalga itu punya manfaat yang luar biasa untuk kehidupan
kita di masa sekarang, masa pandemi ini maupun di masa yang akan datang, karena digadang-gadang menjadi superfood yang akan menggantikan atau bisa memenuhi kebutuhan nutrisi dari konsumsi harian kita. Baik, mohon maaf kepada Mas Aris, apa saya bisa dibantu untuk share? Ini ada tulisan host disable participant screen sharing. Oke Mas, sebentar saya jadikan Ya. untuk host dulu. Silakan bisa dicoba Mas untuk hostnya, sudah saya Baik. jadikan. Sudah muncul, nggih? Iya, sudah muncul. Ya. Baik, Bapak Ibu, kami mulai. Sebelumnya ini penjelasannya nanti mungkin akan sangat teknis. Ada angka-angka, ada hal-hal yang mungkin rumit. Cuma tidak apa-apa, coba saya jelaskan semudah mungkin. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung di chat, maupun jika penjelasan saya membosankan nanti bisa interupsi. Baik, seperti yang disampaikan oleh Pak Irianto tadi, bahwa sebetulnya sesi ini adalah untuk membicarakan riset mikroalga, kaitannya dengan nutrisi alami dan ada sedikit tentang antivirus di saat pandemi. Meskipun situasi COVID ini kan kita sangat sensitif sekali untuk membicarakan masalah obat, yang kemarin ramai tentang ivermectin dan lain sebagainya, maka saya coba untuk bisa mengalihkan perhatian pada sumber-sumber alami yang sebetulnya ada di dekat kita, yaitu di mikroalga, seberapa sebenarnya fungsinya untuk antivirus. Baik, seperti yang kita lihat di gambar ini kan kita punya banyak sekali produk alga, turunan alga, dan ini saya ambil salah tiga lah. Salah tiganya, yang atas ada chlorella, yang bawah ada, yang tengah ada spirulina warna hijau, tapi kalau diekstrak jadi phycocyanin. Kemudian ada juga alga merah. Alga merah yang sebetulnya alga ini warna alga hijau. Alga hijau tetapi dikondisikan merah, dibikin stres. Jadi bukan stres merah karena marah, tetapi karena ketika sel itu stres, itu akan memproduksi yang namanya astaxanthin untuk pertahanan diri. Tapi manfaatnya untuk manusia luar biasa, baik untuk kesehatan maupun untuk menjaga kesehatan. Baik, next, bahwa seperti yang dikatakan dari WHO, apa itu sebetulnya nutrisi itu? Nutrisi itu bisa dikatakan adalah elemen penting, itu bisa kita nyebutnya sumber gizi yang penting untuk tumbuh dan berkembang. Jadi manusia itu ternyata tidak hanya sekedar tumbuh itu kita nambah bobot, nambah tinggi, nambah lebar, tapi berkembang ini adalah kaitannya kepada pendewasaan atau fungsi-fungsi organ tubuh. Bahkan bisa mempengaruhi juga kesehatan mental. Jadi tumbuh dan berkembang ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, kemudian dengan adanya nutrisi, itu penting untuk pertama kesehatan bayi, anak, ibu, kemudian juga menguatkan sistem imun, kemudian memelihara kehamilan, bahkan menurunkan risiko penyakit tidak menular. Kalau istilah kerennya non-communicable disease, penyakit yang tiba-tiba muncul, misalnya diabetes, kardiovaskular, dan lain sebagainya. Nah, saya berikan ini informasi data. Saya ambil dari data WHO, World Health Organization, bahwa sebetulnya setiap individu, baik wanita maupun pria, pada usia 14-70 tahun, meskipun ada data juga lebih dari 70 tahun masih bisa ada datanya, itu membutuhkan
asupan nutrisi yang cukup. Jadi kalau kita lihat asupannya ada 3. Pertama, rekomendasi asupan air dan makronutrien. Nah, makronutrien ada karbohidrat, serat, lemak, protein. Ini saya anggap setiap manusia, setiap orang yang makannya hari ini normal, 3 kali sehari, kemudian tidak sakit, ini sudah terpenuhi harusnya. Misalnya ambil saja karbohidrat 130 gram per hari, bisa dilihat dari Bapak Ibu kalau ketika di rumah, nanak nasinya berapa gram. Misalnya 500 gram untuk 3 orang atau untuk 4 orang. Nah, sebetulnya 1 hari sudah cukup. Senilai itu. Untuk air saya pikir juga setiap orang mesti membawa botol air minum, mesti butuh air, dan mungkin juga sudah mencukupi. Begitu juga dengan serat, lemak, dan protein yang dikonsumsi dari protein hewani, dari telur, dari ayam, daging, ikan, dan lain sebagainya. Ini sudah memenuhi. Kemudian ada hal kedua adalah rekomendasi asupan mineral. Nah, asupan mineral ini juga kebanyakan disuplai dari makanan yang kita makan. Jadi ada kalau kita makan makan daging, pasti ada zat besinya, pasti ada kalsiumnya, pasti ada fosfornya. Nah, hanya saja yang mungkin kurang adalah selenium dan zinc. Selenium dan zinc ini fungsinya adalah untuk bisa mengaktifasi enzim yang ada di dalam tubuh. Jadi misalnya kita hari ini konsumsi nasi itu masuk ke dalam tubuh akan dicerna. Yang masuk ke darah bukan nasinya, tetapi glukosanya, gulanya. Nah, gulanya itu tidak bisa ibaratnya apa? Tidak bisa berlebihan di dalam darah yang diangkut itu. Maka harus ada enzim menyimpan gula dalam bentuk glikogen, ada insulin. Nah, yang mengaktifkan insulin itu biasanya adalah mineral-mineral atau mikronutrien yang ada kaitannya dengan pembentukan sel darah. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah rekomendasi terkait dengan asupan vitamin. Ada sekian banyak, 14 vitamin yang harus dipenuhi. Banyak sekali. Mungkin konsumsi harian kita dalam 1 hari mungkin tidak ada 14 item. Misalnya kita lihat di piring kita ketika makan, masih ada nasi, ada tempe, tahu, telur, baru 4. Mungkin nambah sayur, bayam, 5, ada wortel, 6, dan mungkin 3 jenis sayur lagi. Kurang dari 10. Ternyata asupannya membutuhkan vitamin sejumlah sekian banyak. Nah, ini yang mungkin luput dari perhatian kita, bahwa sebetulnya asupan vitamin itu bisa didapatkan dari sayur dan buah. Tetapi apakah kita pernah mengukur berapa bobot buah dan sayur yang kita konsumsi dalam 1 hari? Nah, nanti akan ada penjelasannya bagaimana sebetulnya kita ini konsumsi vitamin atau antioksidan dari sayur dan buah pada sehariannya. Nah, ini yang menjadi concern bahwa mikroalga itu punya potensi untuk bisa menambah asupan vitamin sehingga menjadi sesuai dengan standar WHO. Maka fokusnya adalah antioksidan. Ada vitamin A, itu umur sekian harus 700 mikrogram per hari. Vitamin B6, B9, B12, vitamin C, vitamin D. Nah, vitamin D juga ada beberapa macam, vitamin D3, ada D2, dan vitamin E, vitamin K. Semuanya ini penting untuk bisa memelihara kesehatan, bahkan juga bisa untuk perkembangan yang lebih optimal. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Ini data menarik bahwa saya ambil satu contoh dari sekian banyak vitamin, itu saya ambil vitamin A. Jadi di sini ada istilahnya malnutrisi. Malnutrisi itu bisa kekurangan nutrisi maupun kelebihan nutrisi. Tetapi yang saya sampaikan di sini, yang pertama adalah defisiensi vitamin A atau kekurangan vitamin A. Jadi vitamin A itu sebetulnya sangat penting sekali karena ada kaitannya dengan pembentukan sel darah.
Nah, vitamin A ini bisa berasal dari dua bentuk. Dari retinol. Retinol itu vitamin A yang diproduksi oleh hewan. Kita sendiri juga membutuhkan retinol, tetapi bahan bakunya itu adalah karotenoid atau beta karoten, atau ada alfa karoten, ada lutein, likopen. Nah, itu sebenarnya dari makanan nabati yang kita konsumsi. Nah, sumber karotenoid ini didapat dari sayur dan buah. Tidak ada yang lain. Nah, kemudian apakah konsumsi karotenoid kita ini sudah cukup? Ternyata berdasarkan data 2021, konsumsi karotenoid kita itu rendah, 6,5 sampai 8,6 miligram per orang per hari. Padahal idealnya berapa? Ternyata idealnya mengacu pada standar-standar garam itu kita harus memenuhi minimal 9 sampai dengan 20 mg per hari. Nah, kenapa ini terjadi? Nanti ada penjelasannya. Oke, terus kemudian ada penggolongan, pengkategorian penduduk kota dan penduduk desa itu asupan karotenoidnya tinggian mana sih? Ternyata adalah orang desa lebih banyak mengonsumsi karotenoid ketimbang orang kota. Mengapa? Karena akses terhadap sayur dan buah lebih banyak di desa. Karena di kota kebanyakan orang cenderung untuk konsumsi makanan yang banyak yang tidak sehat, makanan yang siap saji dan lain sebagainya. Nah, data ini dari penelitian dari yang diambil sampelnya di Bogor, Jawa Barat, Bogor yang kota dan mendekati desa atau desa hanya punya desa. Kemudian asupannya ini antara pria dan wanita tinggian mana? Ternyata wanita lebih tinggi, lebih peduli untuk bisa konsumsi sayur dan buah. Jadi asupannya lebih tinggi wanita daripada pria. Kalau pria, saya sendiri juga mengakui lebih senang makan yang apa yang didapat lah. Jarang mikir yang harus memenuhi karotenoid sekian dan sekian, jarang. Ternyata wanita lebih peduli. Karena wanita juga nanti akan menjadi decision maker, penentu kebijakan rumah tangga. Anaknya mau dikasih konsumsi apa, makanan apa, suaminya apa, itu jadi pola pikir wanita lebih bagus. Kemudian dari kelompok umur, ini relatif umur-umur produktif, relatif konsumsi beta karotennya lebih tinggi. Ini. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian karotenoid tadi, itu kan di dalamnya ada alfa karoten, beta kriptosantin, lutein, zeaxanthin, likopen. Istilah-istilah ini mesti awam, cuma inilah yang ada. Jadi di setiap sayur dan buah mesti ini. Kalaupun diuji secara standar internasional, ujinya juga ini. Yang dicari alfa karotennya berapa, beta karotennya berapa. Memang titik beratnya adalah di beta karoten yang lebih kita kenal. Lebih umum dengan warnanya yang oranye atau merah. Itu. Nah, dari mana sebenarnya asupan kita? Pertama, yang terbesar itu ada di sayuran. Sayuran itu terbesar. Kemudian yang kedua dari buah. Nah, yang ketiga menariknya adalah dari snack. Jadi seperti kita yang tahu, kalau kita jajan di retail, warung retail, itu kan selalu kita menemukan snack-snack yang berwarna-warni. Dan sekarang pun juga ada jenis mie hitungannya adalah snack, itu juga mengandung sayuran dan lain sebagainya. Ternyata asupannya berkontribusi terhadap tiga besar kontributor ketiga setelah sayur dan buah untuk memberikan kecukupan karotenoid. Nah, setelah itu ada serealia. Serealia itu dari biji-bijian. Dari misalnya oats, yang ada konsumsi oats. Kemudian juga ada kontribusi dari suplemen. Nah, suplemen ini kita bisa temukan ada vitamin C, ada suplemen mengandung vitamin yang lain, ada juga banyak. Ternyata kontribusinya belum terlalu tinggi, lebih tinggi snack. Ini menjadi peluang usaha nanti ketika ada pengembangan produk snack dengan dengan meng-highlight
karotenoid. Nah, ternyata berapa sih kebutuhan rata-rata konsumsi sayur dan buah? Ternyata hanya 247, kurang dari 250 gram per orang per hari. Terus rekomendasi WHO sebetulnya berapa? Sebetulnya adalah 400 gram per orang per hari. Jadi kita jarang ngitung ini karena saya sendiri menyadari ketika misalnya rumah sayur sop, itu mungkin sayurnya 500 gram. 500 gram dikonsumsi oleh 3 orang. Nah, kan pasti lebih rendah daripada itu. Kecuali dalam harian satu asupan harian itu konsumsi apel yang satu apelnya itu bisa 50 sampai 75 gram atau bisa buah yang lain. Itu bisa mencukupi. Nah, ini menarik ketika saya studi di Belanda. Kenapa sih orang Belanda itu setiap hari konsumsi apel? Jadi memang selalu ada di meja itu selalu ada apel. Jadi apel itu identik dengan orang Eropa. Meskipun produksi apel itu tidak sepanjang tahun. Jadi ketika akhir musim panas, apel-apel itu disimpan, dipanen. Panennya itu sebelum ibaratnya musim gugur, sebelum musim gugur datang itu dikumpulkan sebanyak mungkin, kemudian disimpan dalam ruang dingin 1 atau 2 derajat. Itu untuk stok ketika musim salju, ketika tidak ada buah. Nah, ternyata asupan buah 1 apel itu cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan berdasarkan rekomendasi ini, selain sayur. Ini menarik. Nah, terus apa yang terjadi akibat dari kekurangan karotenoid atau kita nyebutnya antioksidan? Jadi karotenoid ini penting dalam ibaratnya mengurai adanya radikal bebas dan lain sebagainya. Kita kalau Bapak Ibu melihat grafik ini, coba saya jelaskan bahwa posisi hijau ini adalah sel yang sehat. Kemudian yang kuning itu sel yang mengalami mutasi. Kita nyebutnya mutasi karena berubah fungsinya, berubah kelakuannya, perilakunya berubah. Sebutnya sel tumor atau nanti pemicu sel kanker. Kemudian ada juga sel mati. Nah, kesehatan sel atau status sel ini ditentukan oleh level yang namanya ROS atau reactive oxygen species. Jadi kita ini kan setiap saat menghirup oksigen. Nah, oksigen itu mengalami metabolisme di dalam tubuh, kemudian menghasilkan limbah. Nah, limbahnya itu dalam bentuk ada reaktif oksigen spesies, ada reaktif nitrogen spesies, kemudian ada yang lain. Nah, tumpukan-tumpukan ini yang kita sebut sebagai radikal bebas, yang dapat menyebabkan sel itu kebingungan, stres. Dia itu mengalami disorientasi. Kemudian adanya level oksigen spesies yang reaktif ini akan merusak DNA, menyebabkan kematian sel dan memicu penyakit. Nah, kenapa tadi saya sebut ada penyakit tidak manual atau non-communicable disease, itu yang disebutkan sebetulnya karena tumpukan ROS ini. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Yaitu harus seimbang suplai antioksidan. Nah, kita akan lihat di sini. Ketika sel sehat, kita nyebutnya homeostasis, sel yang seimbang, kadar ROS-nya rendah, kemudian selnya dapat memperbaiki diri sendiri, kemudian tahan hidup. Kemudian sel yang mengalami mutasi menjadi sel tumor atau sel kanker, dia ROS-nya sangat tinggi, kemudian kemampuan sel memperbaikinya diri rendah, genetika atau DNA-nya tidak stabil, pertumbuhannya tidak normal. Nah, ini akan memicu sel kanker. Kalau sel kanker ini tipikalnya dia nyebutnya adalah metastasis. Begitu dia jadi sel tumor, susah dibunuh. Kecuali di stimulus dengan dengan kimia maupun dengan radiasi, seperti itu. Nah, bagaimana sel yang mati? Sel yang mati adalah sel yang stres, antioksidannya rendah,
Kalau yang sel tumor tadi sebetulnya posisi antioksidannya tinggi, tetapi antioksidan ini masih belum bisa mengalahkan peningkatan ROS. Nah, kemudian sel yang mati ini mengalami kerusakan DNA, kemudian sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Nah, ini bisa terjadi misalnya ada kemoterapi, ada radioterapi, mengalami kerusakan seperti ini. Nah, penyakit apa saja yang timbul akibat dari kekurangan antioksidan? Menurut data riset kesehatan dasar ya tahun 2018, ternyata orang menderita kanker itu naik 1,8%. 1% dari 250 juta penduduk Indonesia berarti sekitar berapa? 2,5 juta. 2,5 juta itu kena kanker. Yang stroke lebih tinggi lagi. Yang ginjal lebih tinggi, diabetes lebih tinggi juga, hipertensi malah 34%. Jadi hipertensi ini yang akan memicu penyakit kardiovaskuler. Karena stroke juga ada kaitannya dengan hipertensi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada juga penyakit kebutaan. Jadi kita ini kan setiap hari melihat tayangan di layar ya. Kita memegang HP, kemudian kalau anak-anak ya full sekolah online, ternyata layar-layar smartphone maupun gadget itu kan ada sinar biru. Nah, sinar biru itu menurut data itu punya energi yang sangat besar. Yang lebih tinggi adalah sinar UV, dan bawahnya ada biru. Nah, energi yang besar ini menyebabkan mata itu mengalami limitasi, mengalami peningkatan oksigen spesies tadi. Jadi sinar biru itu memicu munculnya radikal bebas, sehingga mempengaruhi meningkatkan kenaikan kasus kebutaan yang ada. Nah, kasus kebutaan ada banyak, ada katarak, ada glaukoma, kemudian ada yang diabetik retinopati, yang kaitannya dengan penderita diabetes. Kemudian ada abnormalitas kornea. Nah, ini data dari Rumah Sakit Suraji Tirtonegoro, Klaten 2019. Jadi real. Dan kemudian ada kaitannya yang hot saat ini adalah COVID-19. Ternyata ada vitamin yang mempengaruhi ketahanan tubuh kita untuk mengendalikan COVID. Ada vitamin D yang paling banyak di-highlight. Sebetulnya ada juga vitamin A, vitamin C, vitamin E, cuma yang banyak dibicarakan adalah vitamin D. Nah, apa sih pentingnya vitamin D? Ya, ternyata vitamin D itu menurut jurnalnya Grant itu tahun 2020 ini sudah disitasi oleh sekitar 2.000 orang. Jadi punya reputasi yang bagus. Vitamin D itu menurut jurnal ini bisa mengurangi infeksi saluran pernapasan. Jadi begini, ketika virus COVID itu menginfeksi diri kita, tubuh itu akan merespon. Jadi responnya terhadap COVID sebagai benda asing atau antigen. Responnya itu harus disebarluaskan ke seluruh tubuh. Karena apa? Infeksinya COVID hanya di saluran pernapasan, misalnya di mukosa hidung, mata. Nah, dari saluran pernapasan hidung itu harus disebarluaskan ke seluruh tubuh. Sinyal broadcast message-nya harus sampai ke seluruh tubuh. Nah, maka respon yang pertama adalah respon inflamasi. Respon inflamasi ini akan mengirimkan senyawa yang namanya sitokin. Beberapa waktu yang lalu orang menyebutnya badai sitokin. Nah, sitokin itu yang akan memberitahu, oh ini ada infeksi loh, masuk ke hidung. Sehingga organ-organ penting yang lain di dalam tubuh, misalnya pankreas, jantung, paru-paru, dan ginjal, dan lain sebagainya, harus mempersiapkan diri terhadap aliran virus tadi. Karena virus ini kan masuk darah. Nah, respon inflamasi yang terlalu besar itu akan menyebabkan badai inflamasi tadi. Dan setiap ada inflamasi, pasti ada peradangan di organ. Misalnya inflamasi di paru-paru, maka paru-paru itu akan luka.
ketika paru-paru luka, itu biasanya harus butuh recovery. Ketika daya tubuh bagus, maka recovery-nya akan cepat, tetapi jika tubuh kurang fit, maka kemampuan sel infeksinya itu lebih tinggi daripada kemampuan kita untuk ngerem pertumbuhan virus tadi. Nah, ini yang menyebabkan inflamasi, misalnya di paru-paru ada pneumonia. Nah, seperti kasus awal COVID itu kan ada kejadian pneumonia yang aneh, yang tiba-tiba parunya putih semua dalam waktu yang cukup singkat. Nah, kebutuhannya vitamin D itu idealnya ya, itu kan 10.000 international unit per 1.000-nya itu sekitar 25 mikrogram. Seperti itu. Nah, kemudian seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa asupan antioksidan kita kan kurang meskipun sudah konsumsi sayur dan buah. Maka perlu ada alternatif antioksidan di masa depan. Nah, antioksidan yang alternatif ini datang dari mikroalga. Jadi mikroalga itu organisme atau mikroorganisme bersel tunggal yang menyerap cahaya untuk fotosintesis, kemudian menghasilkan biomasa atau produk yang berpigmen, berwarna hijau, maupun ada warna yang lain, dan mengandung gizi yang tinggi. Nah, kandungan gizinya ada protein, asam amino, karotenoid, vitamin, mineral. Cukup sekali. Nah, gambarnya ini seperti ini. Jadi, mikroalga diproduksi di kolam, kemudian dikeringkan, kemudian ini bisa untuk suplemen manusia, untuk pakan hewan, pakan ternak, pakan ikan, pakan kerang. Kemudian ada juga yang diproduksi itu tidak di kolam, tapi dalam satu reaktor. Diproduksi dalam satu reaktor untuk kebutuhan farmasi atau produk-produk bernilai tinggi. Nah, kemudian ada juga yang memanfaatkan limbah industri, itu menjadi kolam produksi, kemudian menjadi serbuk, kemudian menjadi pupuk. Nah, ada juga yang diproduksi juga untuk menghasilkan biogas, biodiesel, dan sebagainya. Manfaatnya sangat banyak. Ini satu organisme yang luar biasa. Di alam ini kan kita nyebutnya lumut, tapi lumut itu kan ada banyak sekali jenisnya, banyak bentuknya. Ini salah satu manfaatnya. Saya ambil 3 contoh yang paling penting. Ada namanya spirulina, bentuknya spiral. Kalau diproduksi biasa menghasilkan produk serbuk hijau, tapi kalau diekstrak menghasilkan ekstrak vicocyanin, atau ini pigmen intinya pigmen dari spirulina. Ada juga alga chlorella, warnanya hijau terang. Ini punya lutein, saya sebutnya lutein. Kemudian ada Haematococcus, dia menghasilkan senyawa merah, alga merah, namanya astaxanthin. Nah, itu semua ada fungsinya. Kemudian kalau kita lihat lebih detail di dalam satu sel ya, yang tadi misalnya kita lihat yang bulat ini ya, sel-sel yang bulat ini, kita bedah, ternyata di mana dia bisa memproduksi vitamin. Ternyata dia produksi vitamin itu di kloroplas. Jadi ada nyebutnya kloroplas itu tempat untuk fotosintesis. Ada juga di mitokondria. Ini kembali ke pelajaran biologi dasar di SMA. Kemudian ada vitamin B kompleks, kemudian vitamin B5, B12. Ternyata di kulit membrannya juga produksi vitamin D, D2 dan D3. Jadi kalau manusia itu kan perlu untuk berjemur untuk memproduksi vitamin D. Sel ini juga di permukaannya punya vitamin D. Nah, ini luar biasa menarik untuk bisa dipelajari. Nah, ini daftarnya sekian banyak ini vitaminnya. Kalau kita ulas satu persatu mungkin akan membingungkan. Yang jelas, di Spirulina, Chlorella, Haematococcus, ada vitamin A di Chlorella, Spirulina ada vitamin A, kalau di Haematococcus itu vitamin A belum teridentifikasi karena semua senyawa yang
ada di situ kebanyakan larinya jadi vitamin B3. Kemudian ada vitamin B1, 2, 3, 6, 9, 12, C, D, E, K. Lengkap semua kebutuhan vitamin dari sini. Oke, kemudian ada proteinnya juga, ada lipidnya, ada karbohidrat, ada mikronutrien banyak. Yang saya highlight ada magnesium, ada zinc, zat besi, seperti ini komposisinya. Nah, kemudian dari Spirulina kapsul, kita bahas satu persatu dari produk misalnya. Spirulina kapsul ini, karena dia ini kan komposisinya banyak sekali. Ini mensuplai kebutuhan kebutuhan nutrisi harian. Jadi lebih kepada pemenuhan kebutuhan nutrisi dan pencegahan penyakit manfaatnya. Kenapa? Ini saya ambil ya. Ini kan kaya akan nutrisi, ada vitamin, antioksidan, mineral yang memenuhi standar WHO sebetulnya. Kita cek. Jadi saya bikin satu studi literatur. Saya ingin membuktikan bahwa dalam 1 gram spirulina itu gizinya, dalam hal ini yang saya ambil adalah gizi antioksidan, karotenoidnya, itu setara dengan 1 kilo sayur dan buah. Nah, sayur dan buah yang saya ambil di sini ada pisang, ada buahnya pisang ya, buah pisang, kemudian saya ambil sampel untuk rujak. Rujak itu ada mangga, ada timun, ada jikama. Jikama itu bengkoang. Ada pepaya, kemudian ada nanas, ada belimbing, ada semangka, kemudian ada apel, kemudian sayur. Sayur ada bayam, ada wortel, jagung, kangkung, sawi, kemudian ada tomat. Bahkan ini untuk wortelnya saya input 2 kali, karena biasanya konsumsinya saya naikkan untuk membuktikan. Kemudian ada kentang juga, ada biji-bijian. Nah, semuanya ini saya total 1 kilo. Nah, 1 kilo saya identifikasi senyawa beta-karotennya. Ternyata dalam 1 kilo sayur dan buah tadi, senyawa beta-karotennya ada 7.000 mikrogram atau 7 miligram. Benar yang seperti yang dikatakan tadi di jurnal di awal tadi, bahwa konsumsi sayur dan buah itu hanya 6,5 sampai 8,5. Nah, ini hanya 7. Masuk rata-rata kelompok rendah. Nah, kemudian saya bandingkan 1 kilo sayur dan buah tadi, kandungan karotenoidnya, beta-karotennya itu berapa sih dibandingkan dengan 1 gram spirulina. Jadi 1 gram spirulina itu ternyata dia karotenoidnya, ya kita nyebutnya karotenoid, beta-karoten total kita anggapnya itu ada 6.000. Jadi ini garis-garis ini beberapa hasil uji lab. Ternyata ada beta-karoten tertinggi itu, total karoten itu 6.000. Jadi 1 gram spirulina setara dengan 1 kilo. Karena selisihnya hanya 1.000. Ini 1 kilo, ini 1 gram. Nah, ini yang sekaligus saya juga membuktikan beberapa jurnal yang mengatakan bahwa spirulina itu dapat mensuplai setengah dari kebutuhan karotenoid harian. Jadi betul, ketika kita ini pengen naik status levelnya dari konsumen antioksidan yang rendah ke standar, itu ya konsumsi buah, ya konsumsi spirulina. Jadi kalau 7 tambah 6 kan sudah jadi 13. Sudah lebih tinggi dari angka yang tadi dipaparkan di awal. Ini yang menarik. Kemudian kalau kita lihat dari ekstrak ya, ekstrak vicocyanin, ekstrak yang biru. Ini juga punya manfaat yang luar biasa, khususnya untuk beberapa jenis penyakit. Nah, sebetulnya untuk ini kita nyebutnya obat, tapi istilah obat itu bukan hanya sekedar menyembuhkan, tetapi obat itu adalah meredakan gejala. Sehingga tubuh itu mempunyai respon untuk bisa mengatasi penyakit dengan sendiri. Jadi secara natural tuh gejala penyakitnya ditekan,
kemudian dengan penambahan bahan ini akan memicu respon imunitas yang lebih tinggi, kemudian dia bisa menyembuhkan. Karena tubuh itu sebenarnya punya cara sendiri untuk sembuh. Nah, manfaat pertama, dia bisa bermanfaat untuk mengatasi hipertensi. Jadi hipertensi itu bisa terjadi karena ada pembuluh darah yang mengalami ketegangan, sehingga membutuhkan zat tadi, vicocyanin tadi, untuk bisa merelaksasi pembuluh darah, sehingga peredaran darah menjadi lancar, tekanan darah menjadi normal. Kemudian ada juga untuk membantu mengurangi kadar kolesterol, yang ini biasanya menyebabkan penyakit jantung dan stroke. Jadi sumbatan-sumbatan pembuluh darah itu bisa bisa dilancarkan dengan vicocyanin. Kemudian ada juga mengobati atau mengurangi kanker. Jadi vicocyanin itu berdasarkan penelitian dia bisa mengaktifasi enzim pembunuh. Jadi sel kanker itu bisa dikendalikan oleh beberapa sel yang ada di sekitarnya. Tetapi kalau sel di sekitarnya yang normal itu tidak bisa mengatasi, maka perlu ada stimulus dari luar agar ada enzim-enzim pembunuh sel kanker. Sehingga sel kanker itu berubah menjadi dead cell, jadi mati. Kemudian juga mengatasi asam urat. Nah, ini beberapa, nanti mungkin Pak Es dapat menyampaikan informasi beberapa produk yang memang ada kaitannya dengan penyakit-penyakit ini. Ini secara teori, secara ilmiah, bukti klinis dari data jurnal literatur itu menyebutkan seperti ini. Nanti bisa dikomparasi dengan testimoni dari yang pengguna produk. Meskipun saya bukan dokter, tetapi saya memberikan data ini berdasarkan literatur yang ada. Kemudian mengatasi asam urat. Jadi asam urat itu kenapa toh bisa terjadi asam urat? Jadi ketika kita makan misalnya biji-bijian, kacang misalnya, kacang itu tinggi yang nama asam aminopurin. Yang asam aminopurin ini kalau kelebihan itu akan menyebabkan asam urat di persendian. Maka perlu ada enzim untuk bisa menetralkan, mengurangi atau ya menormalkan lah. Sehingga tidak terjadi peradangan pada sendi dan tumpukan asam urat. Itu fungsinya adalah seperti itu. Kemudian manfaat juga untuk menurunkan gula darah ini bagi penderita diabetes dan dengan cara apa? Meningkatkan sensitivitas hormon insulin. Jadi hormon insulin itu kok diproduksinya di pankreas. Dia ketika selnya normal produksinya akan naik sebagai respon terhadap kadar gula darah. Tapi kalau selnya mengalami mutasi, kerusakan, maka insulinnya juga akan rendah. Maka ada pengobatan suntik insulin dari luar itu untuk bisa membantu. Tapi dengan adanya produk ini, vicocyanin, dia ikut memperbaiki kerusakan organ pankreas melalui regenerasi sel-sel yang baru. Jadi unik. Jadi tubuh kita ini sebetulnya ketika ada sel atau organ yang mengalami malfungsi, itu ibarat jalan tuh di portal, maka sel itu bisa tumbuh di luar portal, jadi membuat jalan baru. Seperti sel saraf itu ketika ada sumbatan satu titik, maka akan terbentuk beberapa jalur. Nah, itu untuk bisa membentuk respon perbaikan seperti itu perlu ada stimulus dari luar. Jadi harus meningkatkan enzim apa, kemudian menstimulus sel apa, sehingga itu terjadi. Nah, kemudian juga ada potensi untuk antivirus. Nah, ini beberapa jurnal yang meskipun belum ada uji klinis, tapi ini masih dalam tahap uji simulasi. Awalnya adalah sel vicocyanin ini bisa mengatasi beberapa virus influenza. Kemudian dicoba antara molekul vicocyanin ditempelkan dengan molekul yang ada di virus COVID. Apa yang terjadi? Ternyata vicocyanin itu bisa memblokir protein non-struktural. Jadi virus COVID ini unik. Dia ada 14 protein, non-struktural protein, yang masing-masing itu berfungsi untuk respon terhadap obat. Misalnya kita kasih obat remdesivir. Itu begitu direspon oleh sel,
non-struktural protein itu akan geser. Jadi untuk menghalau. Inilah yang menyebabkan mengapa ada sekarang ada mutasi sel dan lain sebagainya adalah karena strukturnya ini ada 14. Nah, ketika sel itu ditantang terhadap obat, maka dia akan bereaksi untuk menjadi lebih kuat. Biasanya begitu. Maka ketika kondisi pandemi seperti ini, ketika mutasinya masih tinggi, maka efektivitas vaksin kan tidak 100%. Masih ada yang 60, 50, bahkan bisa lebih rendah daripada itu di beberapa negara. Kalau laporan terbaru misalnya ada vaksin Sinovac, efektivitas mencapai lebih dari 80% di negara Chile. Ada. Jadi manusia itu punya responnya masing-masing. Nah, Vigosian ini adalah bisa membantu memblokir satu non-struktural protein sehingga virus itu bisa dihambat pertumbuhannya gitu. Kemudian dia punya fungsi antiinflamasi. Jadi saya sebutkan di awal tadi bahwa respon inflamasi atau peradangan itu bisa terjadi ketika kita terinfeksi atau ada kerusakan sel di dalam tubuh kita, ada peningkatan reaktif oksigen spesies dan lain sebagainya. Nah, itu bisa diatasi dengan zat aktif ini. Kemudian chlorella. Nah, ini menarik juga. Chlorella itu dalam literatur yang banyak itu punya fungsi untuk detoksifikasi. Jadi detox itu adalah mengurangi toksik atau mengurangi adanya racun di dalam tubuh. Si chlorella ini dia kan tinggi akan serat. Nah, seratnya itu biasanya ada jenis serat-serat yang larut dan non-larut. Kalau dia masuk di dalam saluran pencernaan, maka dia akan ikut untuk bisa membantu pencernaan. Maka di sini ada fungsinya untuk lambung, melindungi mukosa lambung dari perlukaan peradangan yang memicu MAH maupun asam lambung. Kemudian menarik juga bahwa ini punya growth factor. Jadi selain kita butuh mineral, vitamin, kemudian enzim, ternyata ada growth factor. Nah, growth factor itu yang akan mengaktifkan enzim-enzim tadi yang berfungsi untuk menyerap vitamin dan mineral. Jadi meskipun sebanyak apapun kita ini konsumsi vitamin, yang sebenarnya juga tidak boleh banyak-banyak, hanya kebutuhannya sedikit, hanya mikro, itu butuh aktivator, butuh penstimulus agar vitamin dan mineral yang kita makan itu bisa diserap oleh tubuh dengan baik. Nah, kemudian dia juga punya kemampuan untuk proliferasi stem cell. Jadi begini, menarik ini. Stem cell itu apa? Stem cell itu adalah sel punca, sel yang bawaan dalam tubuh kita yang sebetulnya itu sel sel murni lah ibaratnya, gampangannya sel murni. Jadi misalnya di sumsum tulang itu ada stem cell. Maka stem cell ini yang nanti akan menggantikan sel-sel yang sudah mati. Jadi dia akan diproduksi terus selama kita masih hidup, ini masih aktif. Nah, stem cell ini juga berperan untuk bisa ibaratnya menjaga agar fungsi organ itu tetap berlangsung dengan normal. Maka ini harus dijaga. Harus ada sistem yang menjaga stem cell itu tetap membelah diri. Seperti itu. Nah, kemudian juga ada membantu mempercepat proliferasi fibroblast. Nah, fibroblast ini adalah jaringan yang biasanya muncul ketika untuk mengatasi perlukaan. Misalnya ada kebakaran, kena kulit terbakar dan sebagainya, maka butuh sel fibroblast untuk bisa mengembalikan jaringan yang rusak tadi. Gitu. Kemudian ada produk astaxanthin. Ada senyawa astaxanthin dari Haematococcus warnanya merah. Ini kalau kita bandingkan dengan vitamin E 500 kali lebih kuat. 500 kali lebih kuat dari teh hijau. Kemudian sekian ribu kali lipat lebih kuat dari vitamin C, 6.000 kali lipat. Kemudian 3.000 lebih kuat. Ini luar biasa. Nah, efeknya apa? Jadi saya ambil satu contoh untuk kulit ya misalnya. Jadi astaxanthin, alga merah tadi, itu ternyata di kulit itu punya potensi masuk ke dalam
ini membran sel. Jadi kenapa kulit kita itu bisa mengalami keriput atau penuaan? Karena elastisitas dari membran sel ini menjadi berkurang. Atau ketegangan sel itu menjadi kurang. Jadi kalau misalnya kulit kita itu tegang, maka kulit menjadi glowing atau menjadi tidak ada kerutan. Tapi kalau udah kendor, itu akan terjadi kerutan. Ternyata astaxanthin itu masuk mengikat di antara dua membran, sehingga menjaga agar membran tadi tidak kendor, yang warna merah tadi. Nah, ini adalah fungsinya itu, sehingga kulit itu menjadi elastis. Kemudian dia juga ikut membantu menstimulus proliferasi sel fibroblast dan kolagen di kulit, sehingga penuaan dini bisa dihambat. Karena selnya konsisten, dan kemudian di sini ada antioksidan yang kuat, maka dia berperan untuk bisa menghalau paparan sinar UVB. Seperti itu. Maka ini menjadi berperan sangat penting sekali dalam kesehatan kulit. Nah, kemudian yang kedua, yang terakhir, dia memproteksi mata. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita hidup di zaman modern, di zaman digital, maka banyak kasus terjadi iritasi mata. Mata kering, sakit kepala. Kalau ini kan mesti Bapak Ibu pernah merasakan semua, ketika mengalami mata lelah, pasti akan menjalar ke pundak. Nah, itu disebabkan karena mata kita mengalami tumpukan radikal bebas yang banyak akibat paparan sinar biru. Nah, astaxanthin ini berperan untuk bisa mengembalikan kemampuan retina, meningkatkan resiko degenerasi sel tadi. Jadi dengan adanya vitamin atau astaxanthin ini, dia memperkuat sel-sel yang menerima cahaya ini menjadi lebih kuat, tidak mudah lelah terhadap intervensi sinar biru atau adanya masuknya sinar biru ke mata. Dan ikut juga mengeliminasi reaktif oksigen spesies. Jadi radikal bebas itu bisa dieliminasi. Jadi setiap satu molekul dihalau oleh satu molekul astaxanthin, itu lama-lama bisa dikendalikan. Nah, kemudian juga berperan dalam mengatur lensa mata. Jadi yang membuat kita itu bisa melihat tajam maupun buram, blur, itu adalah pengaturan lensa mata. Yang lensa mata ini maju mundurnya itu diatur oleh otot siliaris yang mengikat mata, yang mengikat lensa mata. Nah, karena sehari-hari kita melihat jarak jauh maupun jarak dekat, kan ada akomodasi mata. Nah, kerja otot siliaris ini harus didukung oleh senyawa yang menjaga agar dia tidak cepat lelah. Kalau sel otot siliaris ini cepat lelah, maka akomodasi mata, kefokusan lensa mata ini akan menjadi berkurang. Yang diatur ada otot siliaris. Maka astaxanthin membantu merecovery kerja otot siliaris dan mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kemampuan fokus mata. Tuh. Kemudian juga berperan untuk mencegah adanya katarak. Jadi katarak karena lensa mata kan bisa menebal, membesar dan sebagainya. Itu ada dalam kondisi tertentu lensa mata ini menjadi kaku atau malah opacity. Nah, itu yang bisa diatasi dengan astaxanthin. Atau juga mengurangi inflamasi akibat kelebihan gula. Ini untuk beberapa penderita diabetes yang mengalami kebutaan karena mata mengalami bengkak karena cairan glukosa yang banyak di dalam situ. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti bisa dilanjut di sesi diskusi. Saya cukupkan sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Yusron yang sudah menyampaikan materi tentang hasil riset mikroalga yang sangat bermanfaat untuk mencukupi kebutuhan nutrisi harian kita sehari-hari.
serta sebagai antivirus di masa pandemi ini. Baik, untuk selanjutnya Bapak Ibu semuanya, kita masih ada waktu yang cukup banyak. Kami buka sesi tanya jawab yang langsung saja bisa Bapak Ibu sampaikan kepada Bapak Muhammad Yusron terkait hasil riset mikroalga tersebut ataupun kepada Bapak Isrianto seputar produk-produk dari Alga Center yang berhubungan dengan nutrisi ataupun sebagai antivirus. Monggo kepada Bapak Ibu semuanya bisa dituliskan di chat atau bisa langsung bertanya kepada beliau. Kami persilahkan. Barangkali belum bisa melaksanakan pertanyaan dari live, bisa dituliskan Bapak Ibu melalui chat, kami persilahkan, ataupun ingin disampaikan langsung, kami persilahkan juga. Bapak Arman Batubara mungkin, apakah ada yang ingin disampaikan? Atau mungkin Bapak Ibu yang lain, kami persilahkan. Sambil menunggu teman-teman atau Bapak Ibu yang ingin bertanya, Mas Aris, saya mohon izin juga menyampaikan beberapa hal kaitannya dengan apa yang disampaikan Mas Yusron ya, sampai pada akhirnya kenapa ada biotekno, nah gitu kan. Nah, Bapak Ibu, di sini saya berikan informasi bahwa biotekno itu adalah perusahaan atau peluang usaha yang memang kita fungsikan dari mengakomodir produk-produk dari turunan mikroalga tersebut. Jadi kita memang menyiapkan dari hulunya, itu dari timnya Mas Yusron membudidayakan jenis-jenis mikroalganya, kemudian melakukan riset-risetnya, kemudian manfaat-manfaat. Di slide paling akhir tadi juga disampaikan itu dari hasil risetnya. Nah, dari hasil risetnya. Kalau kita berbicara tentang peluang bisnisnya, saya tadi di awal sudah menyampaikan akan ada materi dari kami yang sudah kami siapkan. Semoga saja di hari Sabtu depan ya kita bisa menghadirkan salah satu pemateri yang luar biasa juga, memberikan wawasan kepada kita semua tentang tren bisnis yang nanti bisa bertahan sampai masa depan gitu. Nah, ini kalau Bapak Ibu yang hadir di sini sudah mendownload Biotekno, nah di situ sudah banyak produk-produk yang kita display ya, dan kita sudah lengkapi deskripsinya. Jadi ada spirulina, ada yang blue alga, kemudian ada tasani, ada algamik. Nah, itu produk-produk yang memang tadi secara detail dijelaskan Mas Yusron dari hasil risetnya. Mungkin tambahan saya sementara itu, Mas Aris, ini udah ada beberapa pertanyaan. Baik, untuk pertanyaan pertama dari Bapak Edwin Diansa, mungkin ini bisa ditujukan kepada Bapak Muhammad Yusron. Mohon penjelasannya Pak untuk astaxanthin, mungkin maksudnya di sini adalah yang dimaksud dengan lebih kuat 500 kali dibanding vitamin C dan E dan juga vitamin yang lainnya. Monggo kepada Bapak Yusron atau Bapak Isrianto kami persilakan. Oke, baik, terima kasih. Ini menjawab pertanyaan yang ketiga dulu berarti. Kaitannya dengan astaxanthin lebih kuat. Jadi ini penelitiannya itu karena ada kaitannya dengan kemampuan antioksidan. Jadi kalau kita ini menyebut semuanya itu ada antioksidan, masing-masing vitamin itu punya kekuatan. Jadi kalau misalnya untuk kebutuhan, biasanya untuk mata itu menjadi antioksidan yang utama. Karena mata itu butuh antioksidan yang paling banyak. Jadi kalau kita itu menyebutnya satu molekul astaxanthin itu setara dengan 6.000 kali, itu artinya bisa 6.000 international unit atau 6.000 miligram, itu setaranya seperti itu. Atau juga dengan vitamin E. Nah, uniknya adalah biasanya penyerapan vitamin E ini tidak bisa bekerja sendiri.
Jadi harus ada vitamin C dulu yang bisa mengawali, kemudian baru vitamin E terserap. Begitu juga di tanaman. Jadi tanaman itu pasti punya vitamin C, meskipun sedikit sekali. Karena fungsinya sebagai aktivator. Dia mengaktifkan kerja-kerja sel-sel tertentu supaya penyerapan vitamin yang lain lebih. Nah, kalau astaxanthin ini, karena dia bisa bekerja secara independen. Sama seperti beta karotin, dia bekerja secara independen. Kayak gitu. Jadi pembandingnya adalah kemampuan antioksidan atau kemampuan untuk mengurai radikal bebasnya seberapa besar. Oke, seperti itu. Kemudian saya urut pertanyaan pertama ya, apa efek mikroalga terhadap vaksin? Nah, efek apa terhadap vaksin? Pertama, mikroalga dan vaksin tidak bertentangan. Jadi bahkan sekarang di kampus saya di Belanda sedang mengembangkan vaksin dari mikroalga. Jadi kalau kita itu bicara tentang vaksin, ada Sinovac, ada AstraZeneca, ada Pfizer, ada Moderna, itu masing-masing adalah jenis-jenis vaksin yang punya platform atau punya apa ya sebetulnya bahan bakunya itu beda-beda. Kalau kita bicara Sinovac, dia ambil protein S, protein yang ada di selubung mantel atau jaketnya itu diambil kemudian ditumbuhkan di dalam bakteri. Nah, saat ini dikembangkan juga untuk bisa memperbanyak vaksin itu, kalau awalnya menggunakan bakteri, sekarang menggunakan sel alga. Jadi ada alga-alga tertentu, dia itu apa ya, ibaratnya selnya bisa diprogram. Seperti itu dari sisi apa ya, sisi pendekatan selnya. Kalau sisi dengan antagonisnya, apa perilaku antagonisnya, protagonisnya, mikroalga tidak bertentangan dengan vaksin, dia hanya membantu untuk tubuh ini bisa lebih tahan terhadap virus. Jadi gini, Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa fungsinya mikroalga itu karena dia punya antioksidan, punya mineral, itu akan mengaktifasi beberapa sel pembunuh di dalam tubuh. Itu kan punya sel pembunuh alami. Ada sel T, sel B, kemudian sel limfosit, ada natural killer. Nah, sel-sel itu diaktifasi. Jumlahnya ideal. Jadi begitu ada respon infeksi, maka sel itu akan cepat untuk bisa menghalau, mengatasi. Dan juga menstimulus agar sel-sel pembunuh itu punya kemampuan berkembang, bereplikasi itu bisa lebih cepat, sehingga replikasi virus bisa dikendalikan. Seperti itu. Itu manfaatnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau produk ini perbandingan kandungannya 1 gram dengan 1 kilo sayur, apakah tidak menimbulkan problem asam urat atau masalah lain? Yang saya tadi informasikan setara dengan 1 gram spirulina setara dengan 1 kilo sayur dan buah, itu pada aspek antioksidannya, pada aspek beta karotin atau karotenoid. Sama sebetulnya ada beberapa jenis mikronutrien seperti selenium, kemudian zinc. Nah, titik beratnya ada di antioksidan. Kalau kita melihat proteinnya spirulina 1 gram dengan proteinnya 1 kilo ayam, ya jelas lebih tinggi ayam. Karena yang kita bicarakan lebih pada antioksidannya, tidak makronutriennya. Nah, untuk asam urat ini kalau apa ya, sumber utama itu sebetulnya dari purin yang dari biji-bijian, dari kedelai misalnya, atau dari kacang. Nah, kita kan mungkin tidak mungkin 1 hari makan 1 kilo kacang. Jadi sebetulnya masih bisa masih ada reason untuk bisa dengan adanya spirulina, dengan adanya antioksidan tambahan tadi ikut untuk bisa menetralkan. Fungsinya di situ, menetralkan. Mungkin itu, Mas. Ada yang lain mungkin? Baik, Bapak Ibu semuanya.
Itu tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Muhammad Yusron. Barangkali ada pertanyaan yang lain, monggo kami persilahkan. Yang dari Pak Arman Batubara, Mas, kaitannya sama akun yang di Biotekno ini yang jawab harus Mas Aris langsung. Oh, nggak Pak Isoman Pak yang bisa menjelaskan lebih detail. Oke. Jadi Pak Arman ini sudah bergabung di Biotekno sudah berbulan-bulan ya Pak. Kemudian Pak Arman mempunyai tim reseller yang ada di bawahnya. Kalau bahasa downline kok kayak MLM ya gitu kan. Tapi Pak Arman ini punya tim yang dibina di bawahnya. Yang perlu dimengerti oleh Pak Arman bahwa setiap akun itu akan inaktif, bukan nonaktif ya Pak. Jadi bahasanya adalah inaktif atau masa tenggang. Kalau kita berbicara nonaktif itu kan sudah tidak bisa digunakan. Bagaimana gambarannya kita punya kartu handphone. Kartu handphone ada Telkomsel, XL gitu kan, atau Tri dan lain-lain. Nah, itu ketika sudah habis masa tenggangnya, otomatis itu tidak bisa, itu sudah nonaktif. Tapi kalau bahasa yang di Biotekno, akun di Biotekno ini adalah inaktif. Artinya di inaktif, beliau ini dalam waktu 3 bulan sama sekali tidak pernah melakukan transaksi apapun di Biotekno. Gitu. Tidak pernah melakukan transaksi apapun di Biotekno. Pada akhirnya secara sistem itu ada pengamanan sistem yang pada akhirnya sampai inaktif. Nah, bagaimana untuk mengaktifkan kembali? Yaitu dengan cara cukup melakukan transaksi di akun Bioteknonya. Seperti itu Pak Arman ya. Jadi nanti sampaikan saja kepada beliau untuk menghubungi admin. Dalam hal ini bisa dibantu oleh Mas Aris juga ya, atau beberapa admin yang lainnya. Tapi di sini monggo mumpung ada Mas Aris juga bisa langsung menghubungi Mas Aris bagaimana cara mengaktifkan kembali akun yang kemarin inaktif itu. Itu Pak Arman. Jadi itu pengamanan sistem dalam waktu bulan Pak Arman. Selamat sore Pak Mas Aris, boleh nanya? Monggo silahkan Bu. Tadi kan ada dijelaskan oleh Pak Yusron itu ada 3 hal ya, yang ada buah-buahan, sayur-sayuran, dan snack ya. Itu untuk yang memberikan apa buat tubuh kita apa sih yang memberikan apa sih itu 3 hal itu? Kontribusi dalam hal apa Mas Yusron? Ya Bu, jadi 3 hal tadi itu berkontribusi dalam mensuplai karotenoid. Jadi karotenoid itu nanti akan dipakai dalam tubuh untuk memproduksi vitamin A. Jadi itu sumber vitamin A. Oh. Seperti itu. Nah di situ ditulis suplemen itu kecil sekali itunya kontribusinya berarti ya. Di situ masih untuk apa ya? Untuk titik sampling itu ada satu penelitian itu kan diambil datanya di Bogor dan beberapa. Dan suplemen itu yang di situ yang diambil hanya misalnya UC 1000, kemudian Ammonizer dan sebagainya. Jadi produk-produk yang eksis di retail. Hanya itu. Belum menyebut suplemen misalnya dari spirulina atau suplemen dari alga yang lain belum masuk di situ di dalam list data yang diambil itu. Nah, kalau suplemen yang dari spirulina ataupun dari mikroalga itu besar nggak ininya? Besar Bu. Jadi tadi saya sampaikan di hasil riset khususnya spirulina. Di spirulina tadi kan saya ukur 1 gram spirulina itu mensuplai 50% kebutuhan antioksidan. Jadi setengah kebutuhan karotenoid kita itu bisa disuplai dari 1 gram spirulina. Gitu. Datanya itu. Oh, jadi besar sekali ya. Besar sekali, kontribusinya sangat besar. Itu yang coba saya otak-atik
Dan saya berdasarkan data yang saya analisa maupun beberapa jurnal ilmiah yang ada, memang seperti itu. Dan statement itu juga ada di statement di beberapa ibaratnya penerbangan antariksa di NASA di Amerika juga menjelaskan seperti itu. Oh, oke. Karena kan satu kapsulnya algamis atau neoalga itu kan ada 500 gram ya ininya. 500 miligram. 500 miligram. Ya. Oh, okay. Oh ya. Oke. Jadi baiklah. Konsumsinya kalau 2 kapsul sudah 1 gram. 1 gram ya benar. Ya, 2 kapsul. Kalau malam Bu Lestarina kan malam udah 2 kapsul rutin ya. Itu sudah konsumsi 1 gram, Bu. Nah, perbandingannya tadi kan Mas Yusron menyampaikan sudah setara dengan kandungan nutrisi di 1 kilogram sayur dan buah-buahan yang tadi data sudah disampaikan. Oke, baiklah. Kasih. Baik, sama-sama Bu. Ya mungkin Mas Yusron juga perlu disampaikan juga. Terkadang ada orang yang bertanya apakah memang konsumsi mikroalga ini ada efek samping, kemudian ada overdosis. Itu mohon diperkuat Mas penjelasan. Selama ini saya menjelaskan apabila ada yang bertanya ke saya itu memang tidak ada efek samping. Kemudian juga tidak ada overdosis ya. Karena ini kalau saya gambarkan ini seperti kebutuhan nutrisi harian kita itu seperti kita minum air putih itu ya efek sampingnya pasti kemudian sering kencing gitu. Nah, monggo Mas Yusron mungkin diperkuat dengan hasil yang Mas Yusron sudah lakukan penelitiannya seperti apa. Oke, baik. Untuk kaitannya dengan spirulina atau produk alga serbuk yang lain, itu kalau kita mengacu di peraturan BPOM, itu kan masuknya bukan zat aktif, tetapi ekstrak herbal atau ekstrak tanaman. Di mana ekstrak tanaman itu komposisi kandungannya masih banyak sekali. Sehingga potensi untuk bisa overdosis itu bisa, kalau konsumsinya mungkin jumlahnya bukan belasan gram ya, tapi mungkin ratusan gram atau 1 kilo itu mungkin kita juga yang muntah gitu. Karena dari beberapa produk dalam negeri maupun di luar negeri, itu ada produk sejenis yang konsumsinya itu maksimal di 3 sendok makan atau 15 gram. Itu berdasarkan angka kecukupan gizi. Dia menghitung angka kecukupan gizi, tidak menghitung batas maksimumnya itu berapa. Gitu. Jadi kalau kita melihat tingkat overdosisnya sekarang tidak ada informasi yang penjelasan karena sebanyak apapun dia sifatnya tidak toksik, tidak meracuni tubuh. Karena ada identifikasi toksisitasnya itu rendah. Seperti itu. Nah, untuk konsumsi sekarang yang disarankan BPOM itu rekomendasinya 2x2 sudah cukup. Untuk beberapa untuk pengobatan atau proses recovery dari penyakit, ada yang menyarankan maksimal di 6 gram atau 3x2 ya. Ada yang 3x2 baru 3. Ada yang maksimal 6 gram. Seperti itu. Jadi belum ada efek samping kecuali kalau kita menambahkan spirulina tadi dengan zat aktif, misalnya vitamin C yang berlebihan, itu baru ada efek. Kalau untuk beberapa anak muda ya, beberapa teman-teman yang konsumsi seumuran saya konsumsi spirulina itu malah responnya adalah meningkatkan nafsu makan. Jadi ada efeknya. Yang pertama itu. Yang kedua adalah efek yang bagus adalah mengatasi kelelahan. Jadi kan kita punya spirulina itu antifatik. Jadi mengatasi kelelahan otot, kelelahan mata dan sebagainya. Itu untuk yang kondisi normal, tidak ada penyakit dan sebagainya. Situ. Oke, terima kasih Mas Yusron. Jadi memang tidak ada overdosis dan tidak ada efek samping. Itu ya Mas Yusron ya. Betul. Terus kaitannya sama
ada orang-orang juga yang bertanya, apakah mie ini seperti jamu itu ada endapan di ginjal yang akhirnya mengganggu ginjal. Nah, ini mungkin juga bisa ditambahkan penjelasannya, Mas Yusron. Oke, jadi begini Pak, untuk kasus pengendapan ginjal itu biasanya jenis-jenis mineral. Jadi mineral itu kalau kita konsumsi mineral, misalnya kalsium, itu ada komponen yang tidak larut. Nah, komponen yang tidak larut itu bisa terbawa oleh air maupun mengendap di situ karena terbawa air sebetulnya. Nah, tapi kalau untuk spirulina ini, karena dia komponen utamanya itu adalah protein, yang mana protein itu begitu masuk di pencernaan akan dipecah lagi, ada asam amino dan lain sebagainya, maka mineral yang tidak terlarut itu menjadi sangat rendah. Di situ posisinya rendah dibandingkan dengan kita makan mineral dari biji-bijian maupun dari daging itu lebih rendah. Yang tidak terlarutnya, maksud saya, komposisi yang tidak terlarut. Itu. Cuma untuk misalnya di endapan di ginjal, saya belum pernah menemukan ada literatur yang mengatakan itu. Tapi dulu sempat ada statement di spirulina itu, konsumsi spirulina atau chlorella itu terjadi penimbunan serat yang tidak larut. Tetapi kasus itu untuk kasus yang mengalami gangguan pencernaan. Misalnya punya kanker kolon, kanker usus besar, itu ada fase-fase di mana beberapa jenis protein tidak bisa dicerna di situ untuk kasus tertentu. Seperti itu. Tapi kalau kaitannya dengan mineral, karena spirulina ini konten utama adalah protein, maka mineral itu lebih banyak terikat di protein, sehingga menjadi lebih efisien diserap. Dan tidak ada penumpukan di ginjal. Seperti itu. Terima kasih, Mas Yusron. Ini dari Bu Hananti, bertanya, apakah produk Biotekno aman untuk pasien autoimun dan lupus? Nah, ini kaitannya sama fungsi untuk mikroalga untuk autoimun, Mas Yusron. Oke, untuk penyakit autoimun yang biasanya kan autoimun itu lebih pada tidak bisa mengenali self non self. Sel dalam tubuh itu kan dianggapnya diri kita, ada yang dia tidak bisa menganggap dirinya sendiri. Nah, kaitannya dengan itu, ini kompleks Bu. Sebetulnya kalau autoimun itu tidak bisa didekati hanya dengan satu pendekatan medis saja tidak cukup, tapi juga ada sistem bawaan di dalam tubuh. Nah, kalau sejauh ini saya belum ada pasien atau saya belum menemukan ada informasi orang autoimun konsumsi misalnya spirulina, saya belum pernah menemukan. Cuma dari sisi mikroalganya sendiri, mikroalga itu kan dikonsumsinya dalam bentuk sudah ekstrak ya, bukan seperti vaksin. Jadi orang autoimun kalau kena vaksin malah responnya serius. Tapi kalau alga ini kan secara native, secara aman, itu bisa dikonsumsi oleh siapapun sebetulnya. Tidak ada efek sampingnya. Karena fungsinya itu kan seperti orang konsumsi makanan, menjadikan makanan sebagai obat, bukan obat sebagai makanan. Dan fungsinya ekstrak alga itu kan seperti sayur dan buah. Hanya nilai gizinya aja yang lebih tinggi. Seperti itu. Saya rasa tidak ada masalah, meskipun saya belum meninjau lebih jauh ya, kaitannya dengan autoimun. Mungkin nanti lebih saya detailkan lagi jika ada sesi-sesi mendatang yang ada. Kemudian ada pertanyaan dari Rina Sigit, bila mengonsumsi alga mix, blue alga, saxanid berbarengan dalam sehari untuk membantu proses penyembuhan penyakit, aturan minumnya bagaimana? Nah, aturan minum ini disesuaikan dengan misalnya jenis penyakitnya ya. Kalau misalnya penyakit gagal ginjal begitu, yang dia harus konsumsi air yang banyak, mungkin konsumsinya ini tidak bisa berbarengan, mungkin harus satu persatu.
Tapi untuk konsumsi yang disarankan misalnya di alga mix itu masih mungkin lebih jelasnya Pak Is, rekomendasi dari Bobo hanya 2 kali 2 atau 2 kali 1. Kalaupun dikonsumsi berbarengan tidak ada masalah karena ini kan sifatnya masih ekstrak, bukan isolat. Jadi kalau kita nyebut astaxani di dalamnya ada astaxanthin, kita nyebutnya ekstrak hematococcus atau ekstrak astaxanthin, bukan astaxanthin murni. Karena antara ekstrak astaxanthin dengan astaxanthin itu berdasarkan terminologi farmasi berbeda. Kalau kita nyebut ekstrak astaxanthin berarti belum murni. Masih ada beberapa komponen pengikut, masih ada protein, masih ada serat di situ. Kalau kita nyebut astaxanthin, nah itu baru punya dosis sendiri. Kalau setahu saya maksimal di angka 8 mg per hari. Kalau kita konsumsi 2 kapsul astaxanthin, mungkin baru 1 gram. Sekitar 2 mg ya kebutuhan. Astaxanthinnya maksudnya. Oh, kalau kapsulnya mungkin 1 gram atau 1 gram, tapi kandungan astaxanthinnya mungkin baru sekitar 4 mg, baru setengahnya. Seperti itu. Begitu juga dengan blue alga. Blue alga ini masih ekstrak spirulina, belum vicocyanin secara isolat zat aktif murninya. Seperti itu. Jadi pada intinya untuk konsumsi jenis produk tersebut tidak ada masalah, Bu Rina Sigit, ya, ini bisa dikonsumsi secara berbarengan. Itu. Tapi kalau saya ketika ditanya ada pertanyaan punya keluhan ini, ya kayaknya saya udah jadi dokter gitu. Jadi bukan dokter tapi punya pasien. Ada orang-orang yang langsung japri ke saya bertanya, Pak Is, kalau algamik bisa nggak untuk asam urat, bisa nggak untuk gagal ginjal, bisa nggak untuk ini itu segala macam keluhan-keluhan yang kadang memang sering bertanya ke saya. Ada juga pernah pertanyaan yang serupa. Jadi konsumsi 3 jenis, ya, entah itu neo alga, blue alga atau astaxanthin, boleh nggak berbarengan? Ya, biasanya saya menyarankan malam itu lebih ke neo alga, kemudian paginya boleh blue alga atau astaxanthin, atau siangnya nanti boleh blue alga atau astaxanthin lagi. Itu. Tapi kalau untuk proses penyembuhan biasanya saya juga memberikan saran diberikan dosisnya lebih dari yang biasanya dikonsumsi. Itu. Kalau standarnya dari BPOM sesuai dengan yang ada di kemasan itu neo alga ya 2 kali 2, astaxanthin itu cukup 1, ya, 1 kali sehari. Tapi untuk proses-proses yang kaitannya penyembuhan, ya monggo untuk ditambahkan. Tapi penyembuhannya apa dulu gitu, apa dulu? Karena di sini ada Bapak Ibu perlu juga kami sampaikan kaitannya sama healing krisisnya, gitu, healing krisisnya. Beberapa hari yang lalu ada orang yang bercerita di grup, beliau paham betul akan healing krisis. Jadi healing krisis ketika contohnya orang yang biasanya darah rendah atau darah tinggi, ketika konsumsi algamik itu malah bertambah pusingnya. Nah, itu efek bukan efek samping, tapi itu efek healing krisis, di mana hanya berjalan mungkin dalam waktu 2-3 hari. Itu sering kali terjadi efek-efek healing krisis ketika konsumsi produk-produk alga dari kita. Gitu. Nah, terkait itu juga kita sudah mempunyai banyak testimoni yang mungkin nanti Mas Aris ya di akhir acara mungkin bisa share juga testimoni dari banyak orang yang konsumsi, ada keluhan COVID juga ada, ya mungkin keluhan-keluhan yang lain ya monggo Mas Aris di share. Seperti itu Bapak Ibu. Monggo yang lain kalau ada perlu dipertanyakan. Silakan Bapak Ibu semua, barangkali masih ada yang ingin tanyakan, baik kepada Bapak Isrianto atau Bapak Yusron, kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, monggo Ibu. Waalaikumsalam. Bu Sri. Mudah-mudahan Mas Is nggak lupa sama aku ya. Enggak Bu, enggak. Sejak dari Algapreneur,
ganti ke bioteknik tuh saya masih sempat ikut sedikit bioteknik, habis itu ngilang dulu gitu. Ini sekarang Iya. ya mudah-mudahan Mas Is nggak lupa sama saya. Tidak, Bu. Ibu nomornya Alhamdulillah. di FB pun kita masih berteman, Ibu. Oh iya bener. Itu mau nanya, kan kalau dulu kan Algapreneur, itunya Iya. kan nomor IT member saya kan masih MD ya kalau nggak salah itu. Sekarang kalau saya mau aktif lagi di bioteknik itu ada perubahan atau masih yang itu dulu, yang itu masih berlaku gitu, yang lama? Apa gimana ya Mas? Oke, kaitannya sama bisnisnya begini. Heeh. Jadi bisnis kita dulu kita membuat namanya kode-kode untuk tim yang masuk menjadi Algapreneur itu dengan MNA, ya dulu Ya, MNA itu. Nah, MNA ya itu betul. lalu kita alihkan ke Biotekno itu dengan aplikasi supaya mempermudah siapapun untuk hanya download dari Play Store-nya saja. Adapun Ya. orang-orang yang terdahulu sudah pernah masuk ke dalam sistem yang lama MNA itu, jadi Biotekno ini Ya. adalah penyempurnaan ya Bu, penyempurnaan dari sistem pemasaran yang Berarti ada. akun itu nggak hilang ya Mas? Akun Ibu masih ada, nanti tinggal menghubungi Mas Aris saja. Gitu. Ya, oke, itu aja. Bagaimana cara yang lainnya mengaktifkannya? nggak ada yang berubah kan? Yang lainnya nggak ada yang berubah kan untuk Boten. saya masuk ke bioteknik. Boten. Tuan Mas. Terus masuknya satu paling lagi nanti, mau nanya. Ibu masuknya nanti paling dengan hanya menggunakan nomor handphone sama password yang Ibu tahu aja. Yang Ibu buat sendiri. Oh, passwordnya saya yang buat sendiri. Untuk Betul. masuk ke sistemnya bioteknologi gitu maksudnya. Betul, Ibu. Okay. Nanti mungkin saya sama Ibu Ina kali. Ke Ibu Ina atau Nana nanti ke ininya. Cuman mau kangen aja sama Mas Is, sudah lama. Oke, Bu. Siap. Satu lagi aku mau nanya. Ini kan sekarang saya hampir 1 bulan ini sih, kemarin sempat demam, tapi ya awal-awalnya sih cuman karena sakit gigi aja, gusinya ketusuk duri ikan jadi bengkak, jadi demam. Ya udah itu udah sembuh, udah pakai antibiotik, biasalah masih pakai obat-obat kimia, itu terpaksa harus pakai itu gitu. Nah kemudian udah itu nggak lama, sekitar 4 hari saya demam lagi, dan itu cukup tinggi sih kalau saya rasakan, itu sampai 4 hari. Nah sekarang ini sudah demam sudah berlalu, nggak ada masalah gitu. Cuma yang dirasa sekarang ini kan badannya sakit, bukan pegel Mas, sakit gitu, tangannya sakit, kakinya sakit sampai ke jari-jari, terus punggung dekat tulang belikat tuh sakit. Nah pertanyaan saya sebaiknya itu untuk ini apa yang harus saya minum gitu loh Mas? Mungkin ada saran apa yang ini, yang apa yang harus saya minum gitu untuk produk alga ini gitu. Ya, kalau untuk seusia Ibu itu, emang Mas tahu usia saya berapa? Ya, walaupun masih 27 lebih dikit ya Bu ya. Ya dikit, yang larinya banyak. Larinya banyak ya. Itu jalan, yang larinya banyak Mas. Untuk Ibu itu saya sarankan di Neo Alga Spirulina saja Ibu. Tadi karena saya sampaikan kan tadi ada efek-efek healing krisis yang kami khawatirkan ketika nanti Ibu konsumsi yang algamik kemudian langsung dicampur blue alga, ini efek healing krisisnya terlalu ekstrim. Jadi disarankan dengan Neo Algaja rutin 2 kapsul malam, 2 kapsul pagi. Itu dulu yang penting rutin. Kalau dari hasil riset yang disampaikan Pak Dr. Kintoko itu minimal 28 hari pertama. Jadi untuk bisa mengontrol kolesterol, diabetesnya, SGOT, SGPT, fertilitas, itu konsumsinya 28 hari pertama. Itu. Nah, Neo Alga ya Mas. Neo Alga ya. Karena kan saya biasanya dulu tuh ya sampai hampir lama lah, setahunan lah waktu masih Algapreneur itu ya nggak pernah lepas dari Algamix gitu. Walaupun satu hari tetap. Nah ini kan udah lama berhenti, jadi berarti itu anggap aja awal mulai baru lagi ya Mas gitu ya, untuk kondisi ke badannya. Ya, sebenarnya untuk menjaga kesehatan Ibu kan kalau sudah kondisi Ibu sudah enak, sudah baik, sudah bagus, kondisinya sehat, cukup 2 kapsul malam aja Ibu rutin, 2 kapsul malam, 2 kapsul malam. Seperti ya contohnya saya. Neo Alga ya Mas. Neo Alga sebaiknya aja. Neo Alga, nggak perlu harus langsung ke Algamix. Ya kalau nanti sudah enak, sudah kondisinya enak, naik ke Algamix nggak apa-apa itu. Supaya proses regenerasi selnya dan detoksifikasinya di tubuh Ibu tentang radikal bebasnya bisa segera terbuang. Mulainya dari Neo Alga.
Nggih, betul. Tuan Itu Mas, Bu Sri. Nggih, sami-sami Bu, sehat selalu. nanti kalau ada apa-apa aku nanya lagi ya, jangan bosan. Boleh, monggo. Monggo, Bu. Cuman kangen aja rasanya udah berapa tahun yang lalu kita terakhir ketemu di di Puspitek ya. Nggih, nggih. Habis itu nggak pernah lagi gitu. Terus kalau keripik itu masih ada Mas, keripik kaca. Oh, keripiknya sekarang ini Udah belum lagi, Bu, belum. Kita akan Belum hadirkan diproduk lagi. beberapa produk yang akan launching ya. Kita tunggu saja karena memang masih tahap riset dan perizinan. Itu Bu Sri. Oke. Ya, makasih Mas Is. Nggih, sami-sami, Assalamualaikum, Bu. salam buat semuanya Waalaikumsalam. teman-teman. Sampai Siap. ketemu. Baik. Nggih. Baik, untuk selanjutnya ini ada yang mengangkat tangan dari Pak Edwin Diansyah. Barangkali masih ada yang ingin ditanyakan. Kami persilakan, Pak. Nggih. Mas Yusron, ini Pak Edwin menanyakan Algamit apakah dapat memperbaiki fungsi paru bagi penderita TB dan perokok. Nah, mungkin ada literatur yang mengarah ke TB, Mas, TB atau paru, perokok gitu, Mas. Untuk kaitannya dengan TB maupun paru, saya belum ada literatur yang mendukung. Seperti itu. Kalau karena respon untuk perbaikan tidak bisa hanya dengan satu ini healing. Misalnya kalau kena COVID itu kan ada kerusakan di beberapa sel alveoli ya, dengan ada inflamasi, ada peradang yang begitu hebat. Pendekatannya mungkin lebih ke kalau masih ada stem cell yang ada di sel paru maupun sel fibroblast di situ, mungkin dengan adanya asupan mikroalga yang meningkatkan aktivitas regenerasi sel mungkin akan membaik. Cuma berapa lama yang dibutuhkan, dosisnya berapa, saya tidak begitu memahami. Gitu, Mas. Ya, kalau selama ini mungkin saya nambahkan juga, Pak. Selama ini ada beberapa orang yang bermasalah dengan paru ya, Mas. Mas Aris sudah ada ini ya testimoni itu dengan konsumsi algamik itu bisa algamiknya sendiri bisa membantu proses penyembuhannya. Selama ini sudah ada beberapa testimoni terkait itu. Karena ya kalau saya kepikirannya adalah dari proses regenerasi selnya sama detoksifikasinya. Jadi orang-orang bagi perokok kemudian kemungkinan radikal bebasnya dalam racun dalam tubuhnya kan banyak. Kemudian didetok oleh algamik gitu. Nah itu. Jadi tadi ada algamik kan punya kandungan klorela. Saya sekalian menjawab pertanyaan dari Ibu Hananti ya, apa bedanya neoalga dan algamik? Jadi gini, algamik itu terdiri dari dua jenis mikroalga. Ada jenis spirulina, jadi blue green alga, spirulina, kemudian juga ada chlorella. Ini dimix jadi satu, gitu. Adapun kandungan chlorella tadi, ya kaitannya sama hasil risetnya untuk detoksifikasi bisa, kemudian untuk stem cell atau regenerasi sel itu juga bisa. Nah, kalau algamik itu dari spirulina dan chlorella. Kemudian yang neoalga itu pure murni spirulina saja, ya spirulina saja. Gitu. Nah, yang terjadi banyak, ya bukan banyak ada beberapa kejadian orang-orang yang konsumsi antara neoalga dengan algamik. Memang efek healing krisisnya berbeda-beda. Ada yang sampai ekstrim, ya yang pusing malah tambah pusing gitu. Malah ada yang pegel-pegel gitu. Itu ada efeknya. Makanya ketika orang-orang yang usianya sudah di atas 50 tahun, ya kita biasanya menyarankan ke neoalga, produk neoalga. Adapun di bawah 50 tahun, itu kita sarankan bisa langsung ke algamik. Itu kalau yang saya sampaikan berdasarkan dari pengalaman teman-teman yang sudah konsumsi dua produk ini. Seperti itu. Kemudian dari Bu Rina Sigit, kalau untuk membantu proses penyembuhan COVID, resepnya apa saja, aturan minumnya bagaimana? Terima kasih. Ini ada kita paket imun booster, Bu. Imun booster itu terdiri dari algamik sama blue alga ya. Itu sudah, kalau pikosianinya di blue alga itu tadi Mas Yusuf juga menyampaikan bahwa ada kaitannya sama membunuh virus memblokir virusnya tadi. Gitu. Ya alhamdulillah dari orang yang kena COVID itu sudah banyak testimoninya. Itu dalam waktu 3 hari pernapasannya juga lancar, penciumannya juga bagus,
kalau yang dulu-dulu yang di akhir 2020 itu rata-rata orang kena COVID itu tidak bisa mencium gitu. Karena kalau sekarang karena virusnya bermutasi, ya gejala-gejalanya sudah lain. Kalau sekarang sudah kayak tipes gitu, orangnya lemes gitu. Tapi kalau dulu nggak bisa nyium, wah ini udah tanda-tanda COVID gitu. Itu kalau dari testimoni-testimoni yang ada dalam waktu 3 hari kondisinya sudah membaik. Saya sendiri juga merasakan ketika saya konsumsi Neo Alga plus Blue Alga, waktu 3 hari, hari keempat saya sudah bisa nyium. Pada saat di swab pun walaupun positif, tapi kondisi badan saya alhamdulillah juga tidak loyo seperti itu. Ini kaitannya sama beberapa jenis penyakit. Sore Pak Is mau nanya kalau untuk kebas tangan encok minumnya produk apa ya? Ya disarankan dari Neo Alga dulu aja Bu. Ya dari Neo Alga. Mas Aris bisa share screen ya. Nah ini testimoni kemungkinan juga bisa dilihat dulu kebasnya itu kenapa, apakah memang karena asam uratnya tinggi gitu, itu juga bisa dicari tahu terlebih dahulu Ibu. Itu untuk Bu Yuni. Kemudian Bu Ananti sudah saya jawab, apakah Neo Alga juga bisa untuk tangani virus corona. Nah itu Bu Eliana, di Neo Alga, produk Neo Alga itu punya kandungan pikosianin karena spirulinanya kita ini masih murni, masih ada 3 pigmen. Pigmen hijau klorofilnya, pigmen merah beta karotennya, terus kemudian pigmen biru pikosianinnya gitu. Cuman dengan hanya konsumsi Neo Alga aja kemungkinan perlu dosis lebih banyak gitu, lebih banyak. Saya pernah menyarankan ada yang konsumsi Neo Alga itu 2 kali 4 kali 2. Jadi 4 kali. Pagi 2, siang 2, sore 2, malam 2. Jadi 2 kapsul, 2 kapsul, 2 kapsul. Itu 8 kapsul. Itu pernah saya menyarankan untuk orang yang kena virus COVID karena adanya waktu itu cuma Neo Alga. Jadi ada Neo Alga yang stoknya ada di rumah Neo Alga, ya saya sarankan Neo Alga dengan dosis 4 kali 2 kapsul. Seperti itu. Jadi ada kandungan pigmen pikosianin di spirulina Ibu Eliana. Gitu. Kemudian dari Pak Hendrawi, kalau untuk tensi darah dan jantung bengkak pakai produknya apa? Ya, kaitannya sama tensi tadi Mas Yuson juga sudah menyampaikan hipertensi itu bisa disarankan dari spirulinanya, ya spirulina, ya Neo Alga itu udah cukup Pak. Yang terpenting adalah rutin. Ini kaitannya sama darah, hipertensi atau kolesterol juga itu dari Dr. Kintoko yang Zoom sebelum beberapa waktu yang lalu ya, itu menyarankan cukup 2 kapsul malam, 2 kapsul pagi, yang terpenting adalah rutinnya. Jadi kebutuhan nutrisi, sebenarnya gini, kalau tubuh kita itu sudah tercukupi nutrisinya, secara otomatis tubuh kita juga akan membaik, ya, akan membaik dan akan semakin sehat. Walaupun kadang masih ada keluhan, habis kerja capek, malamnya agak loyo. Nah, kemudian sebelum tidur konsumsi 2, insya Allah besok paginya sudah membaik. Yang terpenting rutin dulu, ya, rutin. Seperti itu. Ya, ini ada testimoni, nanti Bapak Ibu kalau menginginkan testimoni-testimoni, ya monggo bisa diminta ke admin, ke Mas Aris, ya supaya lebih meyakinkan, karena di Biotekno ini kan sebenarnya kita bersama-sama ingin mempunyai penghasilan tambahan ya Bapak Ibu ya. Selain tubuh kita ini sehat, selain kita mendapatkan ilmu tentang produk-produknya, kita juga ingin memberikan suatu peluang usaha bagi Bapak Ibu semua untuk menghasilkan puluhan juta rupiah. Nah, tentang penghasilan yang puluhan juta rupiah caranya seperti apa, kita akan adakan seminar secara rutin ya. Seminar-seminar, biasanya seminar-seminar di luar sana bayar, tapi kalau Bapak Ibu sudah masuk di Biotekno, ya kita akan berikan materi semaksimal mungkin. Jadi kita akan bimbing sama-sama ya, bersinergi bareng-bareng untuk mencapai penghasilan-penghasilan yang memang diinginkan. Kalau penghasilan 3 juta per bulan, mendapatkan penghasilan tambahan per bulannya 3 juta, itu kan juga lumayan untuk menambah income walaupun kita sudah punya penghasilan tetap setiap bulannya.
Tapi dengan adanya biotekno, kami mengharapkan Bapak Ibu itu mempunyai penghasilan tambahan, entah itu 3 juta, entah itu 9 juta, entah itu 6 juta, itu kita sudah ada rumusnya, tinggal menjalankan. Nah, itu akan kita bedah, walaupun sebenarnya dari kalau Bapak Ibu sudah ada di grup-grupnya kita, ya, grupnya Algapreneur, itu sebenarnya sudah ada trik-triknya. Nah, kita akan mendapatkan materi lebih matang nanti dari pakarnya, pakar bisnisnya. Seperti itu, ya mungkin minggu depan Bapak Ibu kita akan sampaikan materinya itu. Ini terakhir dari Ibu atau Bapak nih, Ibu Opi ya. Pak Is, untuk COVID, kalau neoalga ditambah blue alga, neoalganya tetap 2 atau ditambah? Sebaiknya tetap 2x2 dulu di awal selama 3 hari, blue alganya juga 2. Jadi cara konsumsinya, kalau neoalga 2x2, neoalganya malam hari 2 kapsul, kemudian pagi harinya blue alga, kemudian siangnya lagi neoalga, sorenya blue alga. Jedahnya seperti itu, ya. Jedahnya seperti itu, terus diimbangi minum air putih yang cukup, ya, diimbangi dengan minum air putih yang cukup. Gitu. Insya Allah dengan adanya konsumsi 2x2, kemudian blue alganya juga 2 kali. Tapi yang perlu diingat juga harus ini ya, kondisi perut kosong Bapak Ibu. Jadi karena ini sifatnya nutrisi, konsumsinya kondisi perut kosong supaya nutrisinya itu terserap maksimal ke seluruh tubuh. Jadi bisa lebih cepat untuk menyerang penyakit-penyakit yang ada di dalamnya. Jadi bisa memperkuat imunitas. Seperti itu, Bu Opi. Pak Is, untuk jantung bengkak pakainya apa? Jantung bengkak. Jantung bengkak usianya di bawah 50 langsung algamik Pak, berani Pak. 2x2 ya, 2 kapsul malam, 2 kapsul pagi. Itu kalau di atas 50 ya dengan neoalga dulu aja. Gitu. Yang penting ikhtiarnya tetap rutin 2x2, 2x2, 2x2. Gitu. Ya, kalau saya menganggap bahwa testimoni paling baik adalah diri sendiri. Saya sudah konsumsi dari tahun 2014, waktu dari awal penelitian 2014, ada produk masih serbuk, saya sudah konsumsi. Sampai sekarang, alhamdulillah, saya konsumsi ya enggak, keluhan-keluhan yang ada juga enggak berarti, walaupun kadang capek, itu hal yang wajar dalam tubuh kita. Gitu. Jadi rutin. Keluarga boleh dicampur madu, enggak boleh. Jadi ini yang perlu disampaikan juga Bapak Ibu ya. Jadi produk-produk kita yang Akstasani, kemudian blue alga, kemudian neoalga, spirulina, algamik, itu boleh dicampur dengan makanan atau minuman kesukaannya. Saya pernah mencoba dibuat agar-agar itu, agar-agar ya, atau algamik. Waktu saya di Medan dibuatkan agar-agar dari yang campurannya ada algamik. Kemudian di Jogja saya coba pakai madu, es, dan kelapa muda. Ya, itu saya juga pernah coba. Boleh itu dicampur makanan minuman karena ini sifatnya bukan kok obat seperti obat kimia, tidak gitu ya. Bukan seperti obat kimia. Ini boleh dicampur. Bahkan ditaburkan ke nasi kemudian buat lauk itu ya boleh. Buat anak-anak ini bagus banget gitu. Ya, ditaburi kayak abon gitu, dibuka kapsulnya, ditaburi kayak abon. Itu anak-anak suka gitu. Nah, monggo dicampur apa aja nggak ada masalah. Pak Arman Batubara udah kejawab juga ya, kombinasi madu boleh Pak. Mas Aris sudah mau jam 4 ini. Baik, Bapak Ibu semuanya, berhubung waktu sudah hampir habis, masih 10 menit sebelum kami tutup, kami berikan 1 kali kesempatan bertanya. Kami persilakan 1 kali saja, barangkali ada. Jika tidak ada, mungkin kami langsung ke Bapak Isherianto dan juga Bapak Muhammad Yusron terlebih dahulu untuk memberikan sedikit closing statement sebelum kita akhiri perjumpaan pada sore hari ini. Mungkin dari Mas Yusron dulu, kami persilakan. Baik, terima kasih. Closing statement dari saya yang jelas. Pertama adalah tetap menjaga kesehatan dimanapun berada, bagaimanapun caranya. Kalau bisa konsumsi alga ya dioptimalkan.
insya Allah nanti mungkin di sesi berikutnya saya bisa dapat kesempatan lagi untuk bisa lebih mendalami tadi kaitannya dengan beberapa jenis penyakit atau keluhan yang disampaikan. Utamanya tadi ada autoimun. Yang perlu saya garis bawahi, ada beberapa literatur yang menyebutkan tidak ada pengaruh bahan-bahan herbal terhadap autoimun, ada, cuma dosisnya berapa saya belum bisa tahu, nanti mungkin akan didetailkan di sesi selanjutnya. Begitu aja, terima kasih. Baik, terima kasih untuk tambahnya Bapak Muhammad Yusron. Untuk selanjutnya kepada Bapak Isrianto kami persilahkan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ini sudah di akhir acara Zoom kita. Dari saya, yang pertama, kita butuh sehat. Ya, jadi rezeki paling rendah adalah harta. Rezeki paling tinggi derajatnya adalah kesehatan. Ya, dalam tubuh kita. Ya, kalau kita ini sehat, kita bisa menjalankan aktivitas apapun dengan enak karena mempunyai tubuh sehat. Adapun kesehatan ini adalah tanggung jawab kita masing-masing. Pertama itu, kesehatan ini adalah tanggung jawab kita masing-masing. Yang kedua, kita juga harus memahami bahwa ada namanya preventif dan kuratif. Kalau yang ditanyakan semuanya kaitannya sama penyakit, itu sudah masuknya ke dalam kuratif, di mana kita harus mengobati. Jadi biaya sehat itu lebih murah dibanding sakit. Kalau sehat itu mahal, ada kata-kata sehat itu mahal, salah. Yang benar adalah sakit lebih mahal. Biaya rumah sakit berapa? Gitu. Ya, untuk masuk kalau ada BPJS ya dibantu BPJS, tapi apakah mau kita sakit walaupun biayanya mahal? Ya saya yakin sudah biayanya mahal, saya yakin juga nggak mau sakit. Jadi kita harus melakukan preventif dulu. Preventif dari tubuh kita dulu, baru ke anak-anak kita, keluarga kita, ring 1 kita, kemudian ring 2 kita. Kita sadarkan betul bahwa kebutuhan yang harus kita konsumsi adalah salah satunya dari kebutuhan nutrisi. Nah, nutrisi yang kita kembangkan, yang Mas Yusron kembangkan teknologinya, ini adalah nutrisi alami. Ya, nutrisi alami di mana tidak ada efek samping, tidak ada overdosis. Ya, ini yang kami harapkan bisa memberikan solusi untuk preventif dulu, bahkan sampai kuratif. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu di Biotekno, di Alga Center mempunyai peluang untuk mendapatkan penghasilan yang luar biasa, ya, penghasilan yang sampai puluhan juta. Bagaimana caranya? Nantikan di Zoom berikutnya yang akan kita kupas tuntas tentang bisnisnya. Sementara itu cukup dulu dari saya. Apabila banyak yang kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Isrianto dan juga Bapak Muhammad Yusron yang sudah memberikan materi dari awal hingga selesai dan juga sudah menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu Algapreneur. Barangkali masih ada yang ingin disampaikan, namun karena keterbatasan waktu sehingga belum bisa mencukupi semuanya, nanti bisa chat person ke saya, akan saya teruskan baik kepada Bapak Muhammad Yusron ataupun Bapak Isrianto. Demikian Bapak Ibu semuanya untuk kegiatan webinar pada siang hingga sore hari ini. Insya Allah kita berjumpa pada kesempatan webinar selanjutnya. Informasi nanti akan kami sampaikan di grup seperti biasanya. Dari saya selaku pembawa acara dari awal hingga akhir, banyak kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup perjumpaan pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.